Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edukasi Channel. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 5? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar daring lagi, yaitu belajar di rumah. Dan anak-anak ibu silahkan simak video yang ibu buat ini untuk pembelajaran di hari Senin ini. Dan pembelajaran hari ini tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 1 yaitu manusia dan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yang ada pada tema kali ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Dan yang ketiga, dengan cara menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Dan muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Ada banyak aktivitas sehari-hari yang memanfaatkan anggota tubuh. Yang pertama adalah berjalan, yang kedua adalah berlari, yang ketiga adalah bermain sepeda, keempat ada menulis, yang kelima ada makan atau minum. Ini adalah beberapa aktivitas yang memanfaatkan anggota tubuh. Nah, apa saja sih alat gerak manusia itu? Tadi kan anak-anak ibu sudah memperhatikan tuh ada kegiatan atau aktivitas berjalan, berlari, bermain sepeda, menulis, bahkan sampai makan dan minum. Itu hanya baru beberapa contoh ya, karena masih banyak kegiatan yang selalu kita lakukan atau aktivitas yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan alat gerak. Nah, sekarang kita lihat jawabannya dari pertanyaan apa saja alat gerak manusia itu. Alat gerak manusia itu ada dua, ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Untuk alat gerak aktif yaitu otot, dan alat gerak pasif atau pasif yaitu adalah tulang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar yang sebelah kiri itu adalah diselimuti oleh yang berwarna merah. Ini disebut dengan otot. Nah, yang sebelahnya lagi, anak-anak ibu pasti sudah tahu ya ini gambar apa. Nah, ini adalah gambar tulang. Jadi, tulang ini diselimuti oleh otot. Setelah tulang yaitu langsung otot. Kenapa akhirnya alat gerak manusia itu adalah tulang dan otot? Nah, tadi otot disebutkan dengan alat gerak aktif. Kenapa ya alat gerak aktif? Alasannya adalah karena otot ini dapat bergerak. Dan tadi kenapa tulang disebut dengan alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak kalau tidak digerakkan oleh otot. Jadi, kita bergerak karena adanya otot dan tulang. Seperti yang sudah ibu jelaskan kemarin, tanpa tulang kita tidak bisa bergerak. Bahkan tanpa otot pun kita tidak bisa bergerak. Maka otot dan tulang saling berkesinambungan, saling bersinkron untuk menggerakkan alat gerak kita. Dan otot dan tulang ini bisa membantu kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Selanjutnya
Selanjutnya coba perhatikan gambar ini ya anak-anak. Nih, aktivitas manakah yang menyehatkan? Coba nih antara dua gambar ini. Ini adalah gambar orang yang bersepeda dan ini adalah gambar orang yang bermotor atau sedang menaiki motor. Mana coba yang menyehatkan? Ya, jawabannya adalah yang sebelah kiri, yaitu yang sedang bersepeda, karena bersepeda lebih banyak bergerak daripada naik motor gitu. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga otot dan tulang? Jawabannya adalah kita rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman yang sehat. Nah, tapi ini dia jawabannya. Makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot yang pertama adalah susu. Kenapa susu? Karena susu tinggi akan kalsium yang bisa membuat tulang kalian kuat. Kedua adalah daging. Daging adalah makanan yang sehat untuk tulang dan otot karena daging mengandung protein. Yang ketiga adalah buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan ini sangat baik untuk tulang dan otot karena memiliki banyak serat, vitamin, dan sebagainya. Dan yang keempat ada telur. Nah, telur ini juga mengandung protein yang sangat tinggi, jadi baik untuk kesehatan tulang dan otot kita. Jangan sampai anak-anak ibu tidak suka makanan-makanan yang sehat ini ya. Dan makanan-makanan yang sehat ini masih banyak selain susu, daging, buah-buahan dan sayuran, juga telur. Jadi jangan sampai anak-anak ibu tidak memakan makanan yang sehat ya, karena baik untuk tulang dan otot kalian. Karena kalian tuh masih dalam proses pertumbuhan, maka perbanyaklah makanan yang sehat dan minumannya juga. Nah, kita sedikit mengulas tentang cara menentukan ide pokok. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Yang pertama adalah bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Misalnya sama ibu diberikan teks atau bacaan tentang satu judul yang sudah pernah ibu berikan. Nah, itu dibaca dulu terlebih dahulu semuanya. Lalu yang kedua, carilah kalimat pokok dari teks tersebut. Nah, yang ketiga, menentukan inti dari kalimat pokok, karena ketika kita sudah mendapatkan kalimat pokok, maka dalam kalimat itu kita akan mendapatkan inti dari kalimat pokok tersebut, karena ide pokok adalah inti dari kalimat pokok. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penugasan hari ini. Jadi penjelasan tentang materi sudah ya tadi. Dan sekarang kita bahas tentang penugasan. Silahkan buka buku temanya. Tema 1 di halaman 56 sampai dengan 57. Ayo mengamati, silahkan diisi ya anak-anak. Di situ tertera kolom isian yang harus kalian isi. Tapi sebelum kalian mengisi, silahkan amati gambar yang ada di halaman 56. Selanjutnya, adik ayo berlatih halaman 60. Di halaman 60 ini, silahkan kalian isi ide pokok dari bacaan yang ada di halaman 58 sampai 59. Tadi kan sudah ibu jelaskan ya bagaimana cara menentukan ide pokok. Jadi silahkan kalian berlatih ya untuk menentukan ide pokok. Yang ketiga, di ayo menulis halaman 61 sampai 62. Nah, di sini karena kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan, sekarang kembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf yang ada di halaman 61 ya, anak-anak. Nah, selamat mengerjakan. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami. Semua materi yang ibu sampaikan bisa anak-anak ibu
pahami dan mengerjakan tugas-tugas lalu dikirimkan kepada ibu ya anak-anak. Terima kasih. Cukup sekian dari ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.